Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya orang tua di rumah sehat? Ya, saya harap sih seperti itu ya. Situasi seperti ini jangan membuat kalian berkecil hati untuk menimba ilmu bersama Bapak. Ya, semua sehat? Oke ya. Mudah-mudahan pagi ini beruntung kalian ya dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan pembelajaran yang pertemuan di awal. Sekarang pergi kedua ya. Tahukah kalian ya beberapa tumbuhan digunakan sebagai obat dan makanan? Ayo kita cari tahu sama-sama ya. Yang pertama ada belimbing ulu, 2 temulawak, 3 daun patah tulang, 3 daun saga, 5 daun lidah buaya, 6 daun cincau, 7 daun seledri, 8 daun tempuyung, 9 daun dan buah srikaya. Yang terakhir adalah tanaman sosor bebek, atau biasanya lebih kenal kamu adalah bunga ya. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena kalian pasti lebih tahu. Biasanya khasiatnya ini kalau ibu-ibu untuk masak ya, belimbing uluh. Kalau cincau itu kesukaan Bapak, kita random saja ya, untuk menghindarin panas dalam. Kalau daun seledri ini biasanya untuk selain masak ibu-ibu kalian, ini juga untuk menekan tekanan darah tinggi. Next kita lanjut. Siapa yang tidak kenal dengan namanya bawang merah dan bawang putih? Ini kalau bawang merah ini banyak di daerah Brebes, Jawa Tengah. Ini besar manfaatnya. Selain bumbu dapur, dia juga bisa untuk mengobati masuk angin. Terlebih-lebih bawang putih ini khasiatnya cukup banyak ya. Selain mengurangi batuk pilek, juga untuk menurunkan tekanan darah tinggi ya. Kedua-duanya ada cara berkembangnya adalah dengan cara tunas dan lapis. Next, penggunaan tanda pisah ya pada angka. Nah, ini Bapak kurang 1 K nih hurufnya ya. Harusnya di sini ada kata huruf K. Betulin ya. Cara membaca bilangan ya. Contohnya nih ada angka di hadap kalian, ada angka 9 yang sebanyak 5 buah. Ini untuk dibaca karena ada titik, maka 99.999. Cara bacanya demikian ya. Jangan terkecoh. Misalkan ada misalkan angka ya seperti ini ya, titik, kemudian ada 2 ya. Ini berarti dibaca 10.000 ya 222. Gitu ya. Next kita operasi hitung campuran. Ini jangan mengabaikan seperti ini. Kalian ini apa ya, nggak manfaatnya ada ini ya. Bapak contohin satu ya. Contoh 1 untuk bilangan positif dikali positif, hasilnya positif ya. Ini salah nih, angka 2 ini tidak perlu ada. Ini positif, kalau dikalikan negatif, hasilnya negatif. Nomor 3, bilangan negatif jika dikali dengan positif, hasilnya negatif, dan seterusnya ya. Sama, ini sampai angka 6 ya, bisa dipelajari oleh kalian sendiri. Contohnya, bilangan positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Misalkan ya 8 ya.
dibagi ya negatif 4 ya, misalkan hasilnya sama dengan berapa? 8 dibagi 4. Jawabannya adalah negatif 2 ya. Next, saya rasa bisa dipelajari sendiri karena mudah dan dipahami. Untuk sifat-sifat ya, komutatif, asosiatif, dan distributif ya, ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menjelaskan. Saya rasa Bapak tidak akan dijelaskan di sini ya. Kita langsung cara membaca bilangan ya, yang tadi terdahulu sudah saya singgung. Nah, ini contohnya ada angka 29 ya. 29 ini negatif tapi dibacanya berarti itu ya. Negatif 29. Bagaimana kalau bilangan itu strip ini adalah berarti 11.101. Mana jawaban yang betul? Kamu cari ya. Jadi jangan terkecoh, itu koma atau titik kamu harus pelajari dulu ya. Berarti yang benar yang mana? Ya. Berarti harus negatif, udah pasti, tapi jangan ini karena ada koma, tidak, berarti ini tidak benar. Ini positif berarti tidak benar. Ya. Ini 11.000 berarti bukan, maksud 11.000. Ya, tapi kan ini 110 kan salah. Maka yang paling benar adalah yang D ya. Negatif 11.101. Nah, negatif ya, jawabannya itu ya, yang betul. Jadi sudah betul ya. Ini untuk yang nomor 2. Ini ada lambang bilangan tapi penulisan dari kata-kata menjadi angka. Bagaimana caranya? Kita lihat, ini ada bilangan negatif 201 ya. 201 dulu, cari 201 ya. 50. Nah, cari 201 negatif 201. Berarti ini 201 negatif apa bukan? Bukan. Ini negatif apa bukan? Bukan. Ini 200 berarti malah bukan ya. Maka yang betul adalah negatif 201 50. Oke, next. Lanjut. Kita garis bilangan, kita mengenal, mungkin kamu di kelas 5 sudah mengenal ya. Cara ini memudahkan ya. Ini ada selintas saja karena ini ada 0 dibagi 8 hasilnya 0. Ini sebanyak 8, maka terakhir ini kita dapatkan adalah 8/8, ini 1 hasilnya ya, atau bilangan asli 1 ya. Next. Ini bagaimana cara menjumlahkan yang hasilnya atau bilangannya bervariasi negatif dan positif. Nah, ini kita cari dulu. Ini ada angka 2 negatif, berarti bergeraknya dari 0. Nolnya jangan dihitung, jadi dari sini 1, 2, dari 2 nah, langsung bergerak lagi ke kanan ya. 2-nya jangan dihitung, hitungnya dari 1 ya, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya. Jadi kalau 2 negatif ini ditambah 5 kan ini 2 ke 4 5, hasilnya adalah 3 ya. 3 positif ya. 3 positif ya. Oke. Sekarang penjumlahan. Tapi bagaimana kalau yang positif dulu baru negatif? Ya gampang, tetap harus yang angka yang 7 ini digerakkan dulu. Bergeraknya itu kemana? Karena positif itu ke kanan aja gerakan, ini jangan dihitung nolnya, tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ke kiri negatif, 7-nya dihitung 1, 2, 3. Nah, berarti jawabannya adalah 4 karena 7 diambil
3 sama dengan 4 ya. Mudah kan? Saya rasa mudah karena kamu sudah punya dasar dari kelas 5 dan kelas 4. Nomor 3. Bagaimana kalau positif apa negatif itu? Negatif semua, Pak. Ya, negatif semua ya. Dari awalnya adalah dari angka 4 dulu, startnya dari sini. 1 sampai 4. Nah, kita buletin ya. Ditambah lagi angka negatif 3 lagi. Ya jangan dari 4, ini langsung aja dari lagi 1 2 3. Berarti jumlahnya 4 tambah 3 adalah 7 negatif. Nah, ya, seperti ini hasilnya. Oke. Next. Nah, ini kebalikannya. Dari arah panah ini kita diminta untuk menuliskan ya. Jadi 2, 3 hasilnya udah ketahuan, 5 ya. Lebih mudah, tapi kalian jangan lupa ini angka 2-nya paling sebelah ini dulu. Jangan sampai salah ya menempatkannya di sini. Nah, 3. Nah, ini 3 ya. Oke, next kita lanjutkan. Ini pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Adapun ini ada tanda titik, ini pengertiannya kali ya. Kali 3 kali 3 jawabannya 9 ditambah 1 akhirnya jadi dapat. Penyebutnya tetap 3 ya. Pembilangnya 10. Itu pecahan biasa. Next. Ini sudah tadi harus membahasnya secara khusus karena jumlahnya banyak. Next. Sama, itu pun sama, harus kita pembahasan yang khusus. Yang tadi sudah terbukti kanan kiri harus sama ya. Oke. Nah, sekarang Pancasila sila pertama mengandung nilai-nilai ya, makna ketuhanan yang Maha Esa, memiliki poin-poin ya, artinya yang pertama bahwa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini untuk siapa? Untuk bangsa Indonesia ya, siapa saja yang ada di bumi Indonesia. Kemudian yang kedua, toleransi dan menghormati agama lain, karena kita ada agama 5, bahkan sekarang ada 6 karena sudah era Pak Gus Dur. Ada agama Konghucu diakui menjadi agama. Jadi ada 6 agama yang kita harus semua hidup rukun. Nah, sekarang yang ketiga, ini terlebih-lebih kalau sesama umat agama, misalkan Islam harus rukun lebih sama Islam, dan antar berarti berbeda agama juga harus kita hormati. Nah, oke. Next, lanjut. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maknanya bagi berikut. 1. Jadi kedudukan semua orang yang ada di Indonesia, baik di hukum maupun mata hukum, kita tidak pernah membeda-bedakan mau si kaya, mau si miskin, mau si pangkat maupun tidak, mau laki maupun perempuan, kedudukannya sama dan kesempatan yang sama ya, untuk menghargai hak asasi manusia ya. Ini jadi tidak boleh semena-mena terhadap manusia, antara manusia satu dengan yang lain. Yang ketiga ya, solidaritas atau setia kawan sesama manusia. Jadi gini, kalau misalkan katakan di suatu daerah ada bencana ya, jadi kita jangan berpangku diem ya, harus kita ada peka. Nah, yang terakhir adalah perdamaian. Perdamaian hanya selain di lingkungan Indonesia juga kita harus perdamaian di dunia. Next, kita lanjut. Nah, tadi setelah saya uraikan di depan, tadi di pendahuluan, ini kan ada 6 agama. 1 agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu ya, masing-masing dijamin dalam undang-undang ya. Jadi kalian tidak boleh musik karena punya keyakinan yang berbeda.
Next, lanjut. Ini dulu anak-anak pembelajaran 1 sampai 6 pada tema 1, subtema 1. Saya akhiri, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan sampai ketemu pada sub 2 yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.